Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia akan memiliki konsekuensi di akhirat. Amalan baik akan mendatangkan pahala yang terus mengalir, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Namun, tidak hanya kebaikan, dosa-dosa tertentu juga dapat terus mengalir dan membebani seseorang walaupun ia telah meninggalkan dunia ini. Berikut adalah 9 dosa yang terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. 1. Meninggalkan ilmu yang sesat. Ilmu adalah salah satu warisan yang sangat penting dalam Islam. Ketika seseorang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, maka pahala dari ilmu tersebut akan terus mengalir selama ilmu tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Namun, sebaliknya, jika seseorang menyebarkan ilmu yang sesat atau ajaran yang menyesatkan, maka dosa dari ilmu tersebut juga akan terus mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ajaran tersebut kemudian diikuti oleh banyak orang, maka setiap kali orang-orang tersebut melakukan kesesatan berdasarkan ajaran yang telah disebarkan, dosa akan terus tercatat untuk orang yang menyebarkan ajaran sesat tersebut. Kesesatan ini bisa dalam bentuk ajaran yang menyimpang, pemikiran yang salah, atau keyakinan yang menyesatkan. Efek domino dari ajaran sesat ini bisa bertahan lama dan merusak banyak generasi, sehingga dosa orang yang memulainya tidak akan berhenti begitu saja meskipun dia telah meninggal. 2. Membangun tempat maksiat. Membangun tempat yang digunakan untuk perbuatan maksiat atau dosa merupakan salah satu dosa yang dapat terus mengalir. Contohnya adalah seseorang yang mendirikan bar, kasino, atau tempat hiburan yang digunakan untuk kegiatan yang dilarang dalam Islam, seperti minum-minuman keras, perjudian, atau aktivitas yang merusak moral. Setiap kali tempat tersebut digunakan oleh orang lain untuk berbuat maksiat, dosa dari perbuatan tersebut akan terus mengalir kepada orang yang membangun atau menyediakan tempat tersebut. Misalnya, jika seseorang mendirikan sebuah bar, dan setiap hari orang-orang datang ke tempat tersebut untuk minum minuman keras dan melakukan dosa lainnya, maka dosa dari setiap tindakan maksiat tersebut akan terus dicatat dan menjadi beban bagi pendiri bar tersebut, bahkan setelah ia meninggal dunia. Dampak dari tempat-tempat maksiat ini seringkali meluas ke masyarakat sekitar, menciptakan lingkungan yang rusak dan mengundang berbagai keburukan. Dengan demikian, dosa yang diperoleh bukan hanya dari perbuatan langsung di tempat tersebut, tetapi juga dari kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkan. 3. Menulis atau menerbitkan buku yang mengandung keburukan. Tulisan memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk pemikiran dan perilaku manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menulis atau menyebarkan tulisan yang bermanfaat dan membawa kebaikan. Sebaliknya, menulis atau menerbitkan buku, artikel, atau tulisan yang mengandung ajakan kepada keburukan atau dosa adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan dosanya dapat terus mengalir. Contoh konkret adalah ketika seseorang menulis buku yang mengajarkan cara melakukan kejahatan, menyebarkan ideologi yang sesat, atau mendorong perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap kali buku atau tulisan tersebut dibaca, diikuti, atau dijadikan panduan oleh orang lain untuk melakukan perbuatan dosa, maka dosa dari perbuatan tersebut akan terus tercatat untuk penulisnya, bahkan jika ia sudah meninggal dunia. Lebih luas lagi, penyebaran informasi negatif di era digital, seperti menulis blog, artikel, atau postingan di media sosial yang memprovokasi kebencian, menyebarkan fitnah, atau mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga termasuk dalam kategori ini. Dampaknya bisa sangat luas, karena tulisan yang sudah diterbitkan bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dosa tersebut akan terus mengalir selama tulisan tersebut ada dan digunakan untuk keburukan. 4. Merusak lingkungan. Lingkungan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Dalam Islam, merusak lingkungan dianggap sebagai dosa, dan efek dari perbuatan ini bisa terus berlanjut bahkan setelah seseorang meninggal dunia.
Tindakan merusak lingkungan bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari menebang hutan secara ilegal, mencemari air dan udara, hingga menimbulkan kerusakan ekosistem yang parah. Misalnya, jika seseorang menebang pohon secara berlebihan tanpa memikirkan dampaknya, maka tindakan tersebut bisa menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup, menurunnya kualitas udara, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Setiap kali bencana tersebut terjadi dan menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain, dosa dari tindakan perusakan lingkungan tersebut akan terus mengalir kepada pelakunya, meskipun ia sudah tiada. Dampak kerusakan lingkungan seringkali bersifat jangka panjang dan bisa dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan, serta menghindari perbuatan yang dapat merusaknya, agar tidak menjadi sumber dosa yang terus mengalir setelah kita meninggal dunia. 5. Menyebarkan fitnah atau hoaks. Fitnah dan hoaks adalah dosa besar dalam Islam. Fitnah, yang berarti menyebarkan informasi palsu atau memburukkan nama baik seseorang tanpa bukti, bisa merusak hubungan, menimbulkan kebencian, dan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Jika seseorang menyebarkan fitnah atau berita bohong yang kemudian dipercaya dan disebarkan oleh orang lain, dosa dari perbuatan tersebut akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal dunia. Contoh nyata adalah penyebaran fitnah melalui media sosial. Setiap kali berita palsu atau fitnah tersebut di-share atau dibaca oleh orang lain, dosa dari penyebaran tersebut akan kembali kepada orang yang pertama kali menyebarkannya. Bahkan jika fitnah itu sudah lama terjadi, selama masih ada orang yang mempercayainya atau terpengaruh oleh fitnah tersebut, dosa akan terus mengalir kepada pelakunya. 6. Menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghalangi seseorang dari jalan Allah berarti menjauhkan seseorang dari ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan pengaruh negatif, mengejek, atau mempersulit orang lain untuk melaksanakan kewajiban agama mereka. Misalnya, jika seseorang mempengaruhi temannya untuk meninggalkan sholat, atau mengajaknya untuk melakukan perbuatan dosa, maka dosa dari perbuatan tersebut akan terus mengalir kepada orang yang menghalanginya. Dampaknya bisa sangat luas, karena jika orang yang dihalangi tersebut kemudian mengajak orang lain untuk berbuat dosa atau meninggalkan ibadah, dosa-dosa tersebut juga akan mengalir kepada orang yang pertama kali menghalanginya. Hal ini menunjukkan betapa besar dosa menghalangi seseorang dari jalan Allah dan pentingnya memberikan dukungan kepada orang lain untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. 7. Memperdagangkan barang yang haram. Menjual atau memperdagangkan barang-barang haram, seperti minuman keras, narkoba, atau produk yang dilarang dalam Islam, adalah dosa yang sangat besar. Ketika seseorang terlibat dalam perdagangan barang haram, setiap kali barang tersebut digunakan oleh orang lain untuk berbuat dosa, dosa tersebut akan terus mengalir kepada orang yang memperdagangkannya. Sebagai contoh, seorang pedagang yang menjual minuman keras akan terus mendapatkan dosa setiap kali minuman tersebut dikonsumsi oleh orang lain. Bahkan jika pedagang tersebut sudah meninggal, selama minuman keras yang dia jual masih dikonsumsi dan membawa orang lain kepada dosa, dosa tersebut akan tetap dicatat untuknya. 8. Mengajarkan anak perbuatan dosa. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak mereka. Jika orang tua mengajarkan atau membiarkan anak-anak mereka melakukan perbuatan dosa, dosa tersebut akan terus mengalir kepada orang tua, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Contohnya, jika seorang ayah atau ibu mengajarkan anaknya untuk mencuri, berdusta, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka setiap kali anak tersebut melakukan dosa tersebut, dosa akan tercatat untuk orang tuanya. Ini juga berlaku jika orang tua tidak memberikan pendidikan agama yang baik, atau membiarkan anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang buruk tanpa bimbingan yang benar. Setiap kali anak tersebut terjerumus dalam dosa akibat kurangnya bimbingan, dosa tersebut akan kembali kepada orang tua. 9. Meninggalkan warisan berupa harta haram. Jika seseorang meninggalkan warisan yang berasal dari harta haram, seperti hasil penipuan, riba, atau korupsi, dosa dari harta tersebut akan terus mengalir. Misalnya, jika seorang ayah meninggalkan warisan kepada anak-anaknya yang didapatkan dari hasil korupsi, setiap kali harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, dosa akan terus mengalir kepada ayah tersebut. Bahkan jika harta tersebut digunakan untuk kegiatan yang netral atau biasa saja,
asal-usul haram dari harta tersebut tetap menjadi dosa yang tidak terhapuskan, dan pelakunya akan terus mendapatkan dosa dari pemanfaatan harta tersebut oleh ahli warisnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dosa-dosa yang terus mengalir setelah kematian adalah peringatan penting bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan yang kita lakukan di dunia. Sebagai umat Islam, kita harus berusaha meninggalkan warisan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, serta menghindari perbuatan yang dapat menjadi dosa yang terus mengalir. Semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa tersebut dan diberikan kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.